Sahabat kebenaran, kita bertemu lagi kembali ya setelah iklan tadi, dan di sini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, terutama dari Pak Tobito Obi ya. Ini penanya setia kita. Saya langsung bacakan saja karena mengingat waktu. Silakan. Yang pertama adalah, apakah orang Kristen pasti punya minimal karunia roh? Tentu saja seperti yang Bapak bilang, kalau karunia yang berhubungan dengan nubuatan sudah tidak ada, seperti berkata-kata dengan hikmat dan lain sebagainya. Oke, begini. Berkata-kata dengan pengetahuan dan hikmat, sebenarnya itu karunia pengetahuan yang disebut di 1 Korintus pasal 13 ayat 8 gitu ya. 1 Korintus 13 ayat 8 di situ karunia bernubuat akan berhenti, karunia bahasa lidah akan berakhir, karunia pengetahuan akan lenyap katanya. Itu termasuk sebenarnya karunia. Maksudnya itu karunia hikmat itu adalah orangnya tidak usah sekolah, tidak apa, tiba-tiba dia berhikmat, tiba-tiba dia berpengetahuan. Sebenarnya pengetahuan seperti ini ya. Ada banyak hal yang ditulis di dalam Alkitab. Katakanlah ya, Rasul Matius itu tidak ikut Tuhan Yesus waktu dia pencobaan di Matius pasal 4 itu ya. Dibawa ke padang gurun 40 hari 40 malam tidak makan ya loh. Terus naik ke bumbung Bait Allah, kemudian naik di atas bukit yang paling tinggi. Makanya Matius jadi reporter yang pergi ke sana. Enggak, ini karunia pengetahuan ya. Itu sebenarnya. Ya itu tidak lagi ya jelas. Maka itulah hari ini orang masuk sekolah supaya jangan bodoh-bodoh amat ya, ditipu orang nanti. Ya nggak, hitung-hitungannya nggak bisa gitu. Wah, itu ya bukan berarti jadi orang Kristen kamu pasti pinter gitu ya, nggak usah pakai sekolah segala macam, nggak ada macam begitu punya gitu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, jadi apakah betul saat ini yang tersisa tinggal 2 karunia, yaitu menyembuhkan dan melakukan mukjizat? Saya rasa sudah dijawab tadi. Nggak ada tinggal itu, justru tidak ada gitu. Justru tidak ada, Pak. Ya, justru tidak ada. Ya, selanjutnya apakah keselamatan juga merupakan suatu karunia roh walaupun tidak termasuk di dalam 1 Korintus? Oh, keselamatan itu adalah hasil dari percaya, bertobat dan percaya, makanya selamat gitu ya. Betul. Itu kan sudah tadi di Markus pasal 16 gitu ya. Jadi apa saja karunia roh lainnya? Mungkin karunia melayani mungkin Pak. Ya, karunia melayani, karunia memimpin, ya karunia ini ya mengajar ya, menunjukkan kemurahan dan sebagainya. Betul ya. Yang tidak ada hubungan lagi dengan masalah pewahyuan. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, karunia roh itu bersifat permanenkah atau hanya sekedar seperti ya tidak permanen maksudnya? Ya tentu tidak permanen. Nah, begini, rasul-rasul menerima karunia melakukan mukjizat pun tidak permanen. Ya. Terbukti di dalam Alkitab, karunia melakukan mukjizat para rasul itu pada waktu start awal, start awal Injil. Di akhir-akhir hidup mereka, ya bayangan Petrus itu tidak membuat orang sembuh lagi. Gitu. Sapu tangan Paulus itu tidak membuat orang sembuh lagi. Timotius sakit kok, ya. Paulus suruh dia minum sedikit anggur, jangan air putih saja. Dia nggak bilang ini sapu tangan saya bawa ke sana, gitu. Enggak, ya. Itu untuk start awal, untuk membuktikan bahwa mereka rasul, mereka berbicara atas nama Tuhan dan yang mereka ngajarkan itu benar, yang Tuhan setujui, gitu. Sebenarnya itu, gitu. Ya. Baik, selanjutnya, kalau karunia roh tidak bersifat permanen, jadi apa bedanya dengan orang bukan Kristen seperti agama lain yang kalau berdoa bisa saja Tuhan izinkan terjadi kesembuhan? Bedanya dengan doa itu apa, Pak? Begini, orang Kristen berdoa, semua umat agama berdoa, ya sebenarnya tidak berarti bahwa Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka, itu tidak ada kebenarannya, gitu ya. Ya, artinya gini, ya Evan berdoa, orang Kristen, terus orang umat agama lain berdoa dia sakit, ya loh. Ya tentu Evan harus pergi ke dokter juga, gitu ya. Nah, yang non Kristen juga harus pergi ke dokter juga, ya. Oke, kalau Tuhan mengasihi Evan, tidak mau dia pergi lebih duluan, ya Tuhan akan memberkati obat, ya dokter segala macam yang terpakaikan tanpa disadari, gitu ya. No? Kenapa? Supaya tidak ada orang yang dikultuskan, tidak ada orang yang ditinggikan. Baik, gitu. Jelas sekali. Baik, di sini kita akan bacakan pertanyaan lain ya.
dari Bapak David Rian Chandra ini. Kita berikan kesempatan pada Pak David. Beliau bertanya, mengapa Tuhan mengeraskan hati orang yang tidak mau belajar firman Tuhan, Pak? Mengeraskan hati. Mengeraskan hati itu setelah dia mengeraskan hatinya banyak kali biasanya. Seperti Firaun ya, Pak. Ya, kalau kita baca kitab hati-hati, kita tahu setelah Firaun mengeraskan hatinya 5 kali. Betul. Kemudian Tuhan mengeraskan hatinya 5 kali. Ya, itu. Baik, jadi dari pribadi ya, Pak, ya. Sekarang sih kita tidak tahu kenapa Tuhan keraskan hati orang. Kalau yang ditulis Alkitab itu kita tahu, gitu. Betul. Ya kan? Baik, yang tidak tertulis kita tidak usah tahu, tidak usah duga-duga aneh-aneh juga, gitu. Betul. Misalnya kita nginjilin orang keras hati, masa kita bilang Tuhan yang keraskan hatinya? Enggak lah ya. Tuhan yang tentukan. Iya, bukan begitu. Baik, selanjutnya kita kembali ke pertanyaan Pak Tobito. Apakah kita dapat tahu karunia roh yang kita miliki? Bagaimana caranya? Ya, sebenarnya ya, Pak, ya? Tidak ada ya. Karena hari ini semua bakat juga melalui latihan. Gitu ya. Dan Tuhan memang mau begitu ya, orang yang rajin latihan main piano ya dia akan pinter gitu ya. Yang nggak pernah latihan tiba-tiba bisa main piano, dan mana ada yang macam begitu lagi gitu. Ya tidak ada gitu. Betul. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa orang yang bukan Kristen memiliki karunia roh? Oh, tidak mungkin. Mungkin, ya. Tidak mungkin, impossible itu ya. Baik. Maka itu jadi karunia roh sekarang ya awal-awal itu diberikan karena ada keperluan. Ya, sekarang semua orang harus belajar, orang Kristen harus belajar. Yang pasti apa beda orang Kristen dengan orang dunia yang lain yang tidak percaya Tuhan adalah kalau orang Kristen mati masuk surga. Ya. Sedangkan orang yang di luar Yesus Kristus mati tidak masuk surga. Itu ya. Selain itu semuanya di muka bumi ini kita mesti mengalami. Kalau kota itu gempa bumi, orang Kristen kena dan yang non-Kristen juga kena. Kalau kota itu dilanda wabah COVID gitu, semua orang yang tidak hati-hati akan kena. Semuanya itu ya. Jadi itu yang Tuhan izinkan. Baik, kemudian di sini muncul pertanyaan, Pak. Kata Bapak tadi kan kalau misalnya bukan orang Kristen itu karunia roh nggak mungkin diberikan pada mereka. Bagaimana dengan mungkin karunia memimpin? Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang dari umat lain. Itu kan karena mereka banyak berlatih. Ya, keadaan juga membentuk mereka ya, segala macam begitu ya. Bukan itu ya Putin bisa memimpin misalnya ya atau si Kim Jong Un bisa memimpin tuh bukan diberi karunia sama Tuhan dia untuk memimpin gitu. Ya. Bedanya apa Pak karunia roh yang memang Tuhan berikan pada anak-anaknya untuk melayani dan memimpin misalnya? Ya itu juga hanya dia sendiri yang boleh yakin bahwa saya diberi karunia untuk memimpin ya. Bagaimana untuk memisahkan dia belajar dengan diberi karunia itu sesuatu yang sulit untuk dipastikan gitu. Ya. Baik. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya di 1 Korintus 12 ayat 28. Sebenarnya selain 12 rasul plus Paulus, siapa saja lagi yang disebut rasul? Mungkin sudah dijelaskan ya. Sudah ya, tidak ada ya. Selanjutnya tidak ada lagi yang lain. Baik, ini ada pertanyaan kita selipkan dari Pak Yermi Bago. Pertanyaan beliau adalah apakah orang yang melakukan mukjizat itu mereka tidak membaca Alkitab, Pak? Oh, mereka kelompok-kelompok. Begini ya. Ketika mereka membaca Alkitab, ini persoalannya adalah begini. Mereka tidak melihat secara keseluruhan. Hampir semua ajaran sesat kekristenan ya yang Kristen punya itu adalah karena terlalu fokus kepada sebagian dan melupakan bagian yang lain. Itu. Nah, ketika kalau mau menyimpulkan secara keseluruhan itu memang memerlukan sistem yang kita bilang sebenarnya gini, orang harus tahu Alkitab ini secara garis besarnya dulu, secara keseluruhan. Kalau tidak, ya siapapun baca Alkitab akan bingung sendiri, gitu. Karena kita harus tahu ya. Misalnya Perjanjian Lama, mengapa dia disebut Perjanjian Lama? Kenapa disebut Perjanjian Baru? Oh, banyak hal-hal dasar yang harus diketahui dulu, baru bisa menafsirkan Alkitab dengan benar. Jadi apa nasihat Bapak mungkin untuk? Ya makanya kita bilang bahwa bagaimanapun juga Anda harus mencari ya di mana gereja ya biasanya kami memberikan pelajaran yang start dari yang paling dasar gitu. Seperti matematika, semua orang harus belajar dulu hitung sampai 100, belajar tambah kurang kali bagi gitu ya toh.
ya baru bisa mengerjakan soal-soal yang lebih berat gitu. Ya, kalau kamu ya baru umur 7 tahun tiba-tiba mau masuk SMA, nggak bisa, gitu, nggak bisa hitung gitu. Nah, di dalam hal kerohanian terhadap Alkitab banyak begitu gitu. Akhirnya dia hantam sana, dia sendiri yang bingung. Cobalah, ya anak belum bisa hitung 1 sampai 100 disuruh di SMA kerjain soal, dia bingung sendiri nggak? Oh dia, dia bingung sendiri. Sudah pasti begitu. Baik. Nah itu juga dalam hal Alkitab itu sama. Gitu. Baik, betul sekali. Baik, sudah terjawab ya Pak ya. Dan ini pertanyaan selanjutnya kita kembali ke pertanyaan Pak Tobito. Kalau jabatan Nabi berhenti semenjak ada Yesus? Bukan semenjak ada Yesus. Ya. Semenjak Wahyu pasal 22 ayat 21 selesai, itu finalnya gitu. Betul. Ya, karena anak Filipus putrinya masih ada nabi ya, begitu. Baik, ya. Terjawab ya. Selanjutnya, sebenarnya apa tugas rasul sehingga sekarang tidak boleh lagi ada yang disebut ya, rasul? Mereka kan rasul Kristus Yesus. Ya sudah jelas Yesus Kristus yang utusnya. Baik. Ya toh, langsung gitu loh. Baik. Lah hari ini kalau orang dibilang dia rasul siapa? Saya tanya, ya toh. Kalau dibilang dia rasul Yesus Kristus, kapan Yesus utus kamu? Kapan kamu ketemu Yesus? Oh, 2 hari yang lalu Yesus datang ke kamar saya. Mimpi. Ngaur Yesus yang mana? Gitu. Ya kan nggak bisa lagi sekarang, tidak akan ada lagi gitu. Mungkin mimpi siang bolong, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya. Nabi di Alkitab ada perempuan, lalu apakah rasul juga ada perempuan? Tidak ada. Nah, mengenai jabatan gereja ini, kita lihat gini, bahwa Alkitab itu selalu konsisten. Ya, Alkitab selalu konsisten, itu singkatnya itu begini ya. Ada perintah Alkitab, hai istri tunduklah kepada suamimu. Ya, hai suami kasihilah istrimu. Nah kalau istri disuruh, diperintahkan tunduk kepada suami. Impossible kemudian di bagian lain lalu disuruh istrinya mengajar suaminya. Nah, oleh sebab itulah maka semua jabatan yang bersifat otoritatif, ya, otoritatif itu artinya yang memimpin, ya, yang memerintah, bahkan mendisiplinkan, itu tidak ada wanita. Rasul, gembala, tidak ada wanita gitu. Nah, nabi kenapa boleh? Nabi itu juru bicara, ya. Juru bicara, nabi penginjil itu juru bicara. Artinya bukan memimpin orang, mendisiplinkan orang, tapi menyampaikan saja apa yang Tuhan mau disampaikan, sampaikan. Soal kamu nggak mau taat dan lain sebagainya, nanti urusan Tuhan yang akan hukum deh. Nah, kalau gembala tidak bisa. Gembala itu harus memimpin, mendisiplinkan orang dan lain sebagainya. Rasul juga, rasul mendisiplin gitu. Begitu. Ya, makanya tidak ada rasul wanita, tapi ada nabi wanita. Baik sekali. Jawab ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa maksudnya karunia membedakan roh? Pada saat itu mungkin zaman kontemporernya Paulus ya. Sebenarnya bukan gitu. Ya. Karunia membedakan roh itu yang ditulis di 1 Yohanes pasal yang ke 1 Yohanes pasal 4 ya. Itu dikasih tahu bahwa cara membedakannya itu ditanya, ya, orang yang datang itu ditanya gitu. Jadi bukan pakai test pen, bukan pakai feeling begitu, ya bukan begitu, tapi ditanya. Jadi gini, 1 Yohanes pasal 4, jadi ada roh yang datang mengajarkannya. Roh tidak mengajar, orang yang datang, tapi maksudnya di dalam orang itu roh apa gitu ya. Dia mengajarkan apa? Ada roh waktu itu, ada artinya ada pengajar sesat yang waktu itu mengajarkan Yesus tidak ada daging gitu. Nah, maksud Yohanes kalau mereka datang kamu tanya dia gitu, ya, tanya dia. Nah ini ya, demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh ya, jadi 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikian kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus, ini ada yang hilang di sini ya. Yesus Kristus datang dalam daging, tidak berasal dari Allah. Jadi mengenal roh, membedakan roh itu dengan cara ditanya. Betul. Bukan dengan cara apa jampi pakai feeling segala, bukan, tapi pakai ditanya. Justru ditanya doktrinnya. Kalau doktrinnya salah, itu bukan dari Allah yang benar gitu. Begitu. Berarti itu maksud karunia membedakan roh pada zaman Paulus maupun saat ini ya. Saat ini sama sebenarnya. Sebenarnya pengetahuan untuk membedakan roh gitu ya. Karunia untuk membedakan. Karunia itu diberikan kepada orang yang mempelajari Alkitab dengan benar. Kalau kita tahu yang benar, sama dengan sekarang. Bagaimana orang membedakan uang palsu? Ya pengetahuan uang benernya harus sangat bagus gitu. Baru bisa membedakan uang palsu gitu. Baik.
Pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena keterbatasan waktu juga. Baik. Kalau gereja mula-mula dibandingkan gereja sekarang lebih sempurna gereja sekarang karena ada manual booknya. Apakah ini berarti saat ini dan kedepannya gereja seiring berjalannya waktu, maka gereja akan menuju kesempurnaan, artinya akan terus terreformasi doktrinnya? Oh enggak, kita berkata begini ya, persoalannya adalah banyak gereja menyimpang dari Alkitab. Yang seperti tadi saya bilang, kedatangan malaikat lah, mimpi lah, segala macam, itu akan makin jauh dari Alkitab, makin jauh dari kebenaran gitu ya. Dan di dalam kekristenan itu ada dua kategori kesesatan. Yang satu keluar dari Alkitab, yang tadi itu ada nambah segala macam. Dan yang kedua salah menafsirkan Alkitab. Ya, jadi yang pertama keluar dari Alkitab. Keluar dari Alkitab mungkin percaya mimpi, percaya nubuatan, kedatangan malaikat dan lain sebagainya, itu keluar dari Alkitab. Nah, itu sudah pasti akan makin sesat gitu. Ya. Kemudian jenis yang kedua, dia tidak percaya itu, tidak percaya malaikat lagi, tidak percaya mimpi lagi segala macam. Hanya Alkitab. Oh, ini kelihatannya lebih sip sih ya. Tapi masih juga ada kemungkinan bisa salah menafsirkan Alkitab. Ya, salah menafsirkan Alkitab. Nah, maka itulah memang hari ini ada manual booknya di tangan kita. Oleh sebab itu, ya, langkah pertama untuk safety, ya, langkah pertama safety itu adalah apa? Nggak boleh keluar dari Alkitab. Langkah pertama safety-nya. Ya. Nah, langkah kedua berarti cara menafsirkannya harus benar. Ya, kalau tidak keluar dari Alkitab, sekarang cara menafsirnya harus benar. Penafsiran yang benar, yang simple saja, kita tidak cukup waktu untuk bicara itu. Simpelnya itu adalah apa? Alkitab itu tidak boleh saling bertentangan. Ya, artinya satu bagian dengan yang lain harus klop semua. Kalau tidak klop, itu berarti ada something wrong. Ya, berarti penafsiran itu salah, tidak klop gitu. Ya, misalnya gitu. Kok ada gereja ya yang izinkan wanita jadi gembala? Kita bilang gini, itu nggak bisa klop. Nah, kenapa nggak bisa klop? Ya, di Efesus pasal 5, hai istri tunduklah kepada suamimu. Lah, kenapa pula istrinya boleh gembalakan suaminya? Ya kan? Nah, ini kan jadi nggak klop gitu. Nah, ini berarti ada sesuatu yang tidak benar ya, yang salah di situ. Oke. Baik. Mungkin terjawab ya. Baik, cara menafsirkan Alkitab. Cara menafsirkan Alkitab yang benar. Mungkin sesuatu yang sangat penting ya, Pak. Kita butuh sangat sesi penting. Khusus untuk itu ya, mungkin sangat penting. Ya, Pak ya. Di depan nanti. Baik. Janji ya, Pak. Baik, saya rasa sudah cukup, waktunya juga sudah lewat. Baik, kita akan undur diri Pak ya. Baik, kami segenap kru dari Grave, Studio Grave 1 di Sunter, dan juga saya beserta dengan Dr. Leo mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga apa yang sudah dipaparkan dengan panjang lebar oleh Dr. Leo dapat memberikan manfaat kepada kita sehingga kita semakin mencintai kebenaran lebih lagi. Baik, akhir kata kita ucapkan Maranatha.